Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam mahasiswa dan mahasiswi yang telah hadir dalam mata kuliah hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Terima kasih Mbak Desi Tesalonika dan Mas Aji. Terima kasih telah hadir dalam mata kuliah hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Dan terima kasih kepada mahasiswa dan mahasiswi yang melihat iklan saya di YouTube. Mengucapkan terima kasih. Baik, untuk perkuliahan hari ini nanti kita akan membahas yaitu tentang SP tahunan 170 ya. Apa itu tentang 170 nanti kita akan lihat bersama-sama. Sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, kita berdoa dahulu. Semoga kita diberi kemudahan dan kelancaran dalam berdoa. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji syukur kita panjatkan kepada Gusti Allah Ta'ala sehingga kita bisa bertemu kembali dalam mata kuliah hari ini, mata kuliah pelajaran online. Baik, saya langsung share materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji syukur kita panjatkan kepada Gusti Allah sehingga kita bisa bertemu kembali dan dalam bimbingan dan syafaatnya. Baik, dalam mata kuliah hari ini kita akan membahas yaitu tentang SPD tahunan 170 ya. Dan dalam mata kuliah akuntansi pajak online. Baik, apa itu SPD tahunan 170? SP tahunan 10 itu digunakan untuk kita dalam pelaporan SP tahunan pribadi yang melaksanakan pekerjaan bebas. Nah, tujuan dalam mata kuliah hari ini nanti diharapkan yaitu mahasiswa dapat memahami apa itu tentang SPD tahunan 10 dan nanti mahasiswa akan mengetahui bagaimana cara pembuatan SPD tahunan 1770 ya, yang nantinya kita akan lihat bersama-sama dan cara mengerjakan. Baik, SPT wajib pajak pribadi ya, SP tahunan wajib pajak pribadi itu dibagi 3 jenis yang perlu kita ketahui. Yang pertama yaitu tentang wajib pajak orang pribadi tergantung pada penghasilan yang diterima ya. Yang pertama memiliki penghasilan dari satu pemberi kerja dan tidak mempunyai penghasilan lainnya kecuali bunga bank atau bunga koperasi ya. Yang kedua memiliki penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja atau artinya penghasilan lainnya dan penghasilan final seperti tahunan 10S ya. Terus selanjutnya memiliki penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas yang dengan pembukuannya atau namanya penghasilan lebih dari satu pemberi kerja penghasilannya dan penghasilan final SPD tahunan 1770. Selanjutnya SPT tahunan 170 itu dikhususkan untuk wajib pajak orang pribadi yang tidak terikat dengan suatu perusahaan. Artinya dia menjalankan usahanya sendiri, penghasilannya dari dia sendiri. Dia bisa melaksanakan penghasilan final ya, tergantung dia melaksanakan norma pelaporannya. Dan dia tidak membuat SPD yang dari perusahaan lainnya. Artinya dia bergerak sendiri
ya dia menjalankan usahanya sendiri dan menjalankan pekerjaannya sendiri dan mempunyai penghasilannya dari usahanya sendiri, yaitu namanya tentang SPT tahunan 110 ya. Memiliki penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas dengan pembukuan atau norma ya, penghasilan yang lebih dari satu pemberi kerja atau penghasilan lainnya, dan penghasilan merupakan gabungan dari seluruh penghasilan. Penghasilan yang diterima laba atau usaha atau gaji dari pekerjaan tetap, itu ada honor dari pekerjaan yang tidak tetap ya, terus ada honor dari imbalan atau kegiatan yang dia lakukan. Selanjutnya, penghasilan final yang dilaporkan dalam tabel terpisah dan tidak dijumlahkan ya dengan penghasilan lainnya dan tidak final. Bukti angsuran pajaknya itu bisa dibayar di muka atas jasa yang diberikan. Ada bukti potong baik dari pekerjaan tetap, pekerjaan tidak tetap, merupakan kredit pajak ya. Nah, ini adalah contoh tampilan dari SPT tahunan 1770 ya, kalau dia menjalankan pekerjaan bebas ya. Ini adalah lampiran kedua dari halaman pertama, yaitu ada kompetensi ya, penghasilan neto yang kerugian pada PTKP yang aktivitasi, ada penghasilan kena pajak, ada yang berbiaya terutang ya, dan B yang dipotong. Nah, di sini adalah tampilan pada waktu dari akhir yang mau tanda tangan bagian lembaran pertama. Adanya angsuran PPh 25 tahun pajak yang berikutnya yang dihitung sebesar berapa itu bisa ditampilkan. Baik, ini adalah contohnya. Saya langsung ke demonya, demo prakteknya ya. Ini akan saya kasih contoh. Kita bukakan di tampilan DJP ya. Jadi kalau mahasiswanya sudah mempunyai akun ya, itu bagaimana untuk kita bisa login ke dalam DJP Ulen Pajak ya. Itu yang pertama, kita login dahulu, pastikan akun kita sudah login ke sini ya, DJP Ulen Pajak, yaitu pastikan pilihnya yang bagian e-form ya. Di sini kita bisa pilih ya di bagian arsip SPT ya. Di sini ada SPT, saya sudah melaporkan pajak tahunan saya dari tahun 2020 sampai 2024 ya. Nah, kita sekarang pilihnya adalah buat SPT ya. Tapi apabila mahasiswa dan mahasiswi yang baru mempunyai NPWP dan belum mempunyai Adobe Reader, mahasiswa bisa unduh dulu aplikasinya di sini. Di sini ada namanya unduh Adobe Reader. Nah, di sini mahasiswa dipastikan adalah untuk mendownload, menginstal dulu ya. Ini tujuannya untuk menginstal Adobe Reader. Nah, Adobe Reader ini khusus untuk kita membuka SPT tahunan 10 ya, karena kalau 10 itu kita pakainya e-form ya. Beda kalau kita mau membuat yang (110) dan 110S ya, itu pakainya e-filing ya. Tapi kalau 110 kita pakainya e-form. Nah, di sini ya kita bisa pilih di bagian buat SPT ya.
Terus mahasiswa bisa pilih bagian apakah menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. Nah, ini jawabannya ya. Nah, nanti mahasiswa baru bisa namanya mengunduh formulir 170 ya di sini. Nah, karena saya sudah mengunduh, nanti tampilannya akan seperti ini. Ini akan saya tampilkan contoh yang sudah saya unduh ya. Seperti ini tampilannya. Nah, di sini tampilannya. Ini adalah tampilan SPD tahunan 1710 ya. Ini adalah lampiran yang keempat. Lampiran keempat itu seperti ini ya. Di bagian lampiran keempat itu adalah tentang harta pada akhir tahun ya. Kewajiban atau utang pada akhir tahun dan susunan anggota keluarga ya, itu diisi semuanya. Contoh saya mengisi di sini adalah tabungan ya, BNI tahunnya 111 ya, harga perolehannya adalah 5 juta. Contohnya seperti ini ya. Kalian bisa tambahkan kembali di sini ya, terus bisa pilih di bagian apalagi. Di sini ada contoh isikan sepeda motor. Contohnya ya, sepeda motor Revo ya. Nah, ini diisi ya. Harganya berapa misalnya di sini. Ya, jadi kita bisa ngisi bagian hartanya yang kita miliki ya. Jadi kita bisa isi bagian harta yang kita punyai pada akhir tahun. Nah, selanjutnya kewajiban hutang pada akhir tahun. Nah, kita bisa isi di sini. Misalnya saya akhir tahun itu ada hutangnya. Misalnya kita isi ada utang bank. Misalnya kita isi BTN. Nah, ini ya. Oke, ini kita isi ke pinjaman kita. Misalnya kita masukkan kode utangnya kita adalah utang bank. Di sini ada pemberi pinjaman misalnya PTN. Kita isi alamatnya, misalnya di Ngalian Raya, tahunnya 2009 ya. Kita punya jumlah pinjaman adalah 100 juta. Nah, di sini adalah kita mengisi bagian lampiran 4 ya. Kita bisa tambahkan lagi utang di mana. Nah, kita bisa isi di bagian ini, misalnya ada utang lagi di sini. Oke, jadi kita isi utang bank, PTN sama BPD, PTN di Ngalian Raya, BPD di Tokosari Raya tahun 2005 misalnya. Ada utang adalah 30 juta. Nah, di sini adalah susunan keluarga. Nah, misalnya di sini misalnya contoh ini ya. Terus kita bisa ngisi lagi
ya. Terus kita di sini kita sudah mengisi ya di bagian lampiran 4. Ini adalah contohnya. Di bagian nomor 4 itu adalah bagian yang pertama, bagian A adalah bagian harta pada akhir tahun ya. Jadi kita bisa isi contohnya seperti ini. Terus di bagian B adalah bagian utang atau pada akhir tahun berapa ya. Kita bisa isikan di sini ya. Terus di bagian bawah sini adalah daftar susunan anggota keluarga. Kita bisa masukkan juga di sini. Baik, setelah itu kalau kita sudah mengisi ke lampiran 4, kita bisa lanjut ke lampiran 3. Nah, di sini adalah lampiran 3 ya. Kalau kita bisa mengisi yang kita punya. Nah, misalnya ada bunga deposito, tabungan diskonto ya, penghasilan di sini ya, di yang kita masukkan berapa ya. Kita misalnya ada bunga deposito atau tabungan diskonto ya, misalnya sebesar berapa, kita bisa masukkan di sini. Nah, contohnya saja ya. Oke, seperti ini contohnya ya. Terus ada penjualan saham, ada hadiah undian ya, tunjangan hari tua dan tembusan pensiun yang telah dibayarkan sekaligus, misalnya kalau ada kita masukkan di sini. Nah, contohnya aja ya. Terus misalnya seperti ini. Oke, terus ada pengalihan sewa, simpanan, dividen ya, misalnya kalau ada kita masukkan, kalau ada ya jadi kita isi yang ada saja ya, berapa jumlahnya. Oke, misalnya ya seperti ada, misalnya yang kita isi yang bagian ini ya. Misalnya ada bangunan yang terima dalam rangka bangunan guna serah, misalnya kalau ada. Terus misalnya ada usaha jasa konstruksi, misalnya kalau ada usaha jasa konstruksi, di sini kita bisa masukkan di dasar pengenaan penghasilan bruto kita. Ya. Bagian A di sini adalah penghasilan yang dikenakan pajak PPh final atau yang bersifatnya penalti. Yang pertama ada bunga deposito ya. Terus di sini bawahnya ada bunga diskonto atau bunga aplikasi ya. Terus di sini ada penjualan saham ya. Terus di bawahnya ada hadiah, pesangon atau tunjangan hari tua, tembusan yang dibayarkan sendiri. Yang ke-6 ada honorarium atas PPN-nya. Yang ke-7 ada pengalihan hak atas tanah dan bangunan. Yang ke-8 bangunan yang diterima ya. Ada bangunan yang diterima dalam rangka bangunan guna serah ya. Yang ke-9 di sini adanya sewa atas tanah dan bangunan. Yang ke-10 ada usaha jasa konstruksi. Terus ada penyalur atau deal agen produk BBM. Terus yang 10 ada bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasinya. Terus yang ke-13 di sini ada namanya penghasilan dari transit derivatif ya. Terus ada dividen, ada penghasilan istri dan satu memberi kerja. Terus ada penghasilan lainnya dikenakan pajak final. Di jumlahnya berapa? Kemudian di sini ya. Nah, baik, selanjutnya di sini adalah penghasilan yang tidak termasuk subjek pajak. Nah, di sini bagian B itu ada bantuan, sumbangan atau hibah ya. Terus di sini ada warisan. Terus di sini ada bagian laba atau anggota ya. Terus di sini ada komanditer atau saham yang persekutuannya. Terus di sini ada klaim asuransi kesehatan, kecelakaan jiwa, bangunan, beasiswa. Terus di sini ada beasiswa ya. Terus di bawahnya ada penghasilan lainnya dari luar negeri ya, yang diperoleh dari WNA dengan kalian tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1. Terus adanya penggantian atau imbalan hubungan dengan pekerjaan
yang diberikan dalam bentuk natural atau penikmatan yang dikecualikan oleh PPh. Terus yang selanjutnya adalah penghasilan lainnya yang dikecualikan dari subjek pajak. Nah, yang C itu adalah bagian dari yang dikenakan pajak secara terpisah, ya ada penghasilan neto ya yang secara terpisah. Nah, ini adalah lampiran 3. Jadi kita sudah bahas di pertama ke lampiran 4 kita sudah bahas ya. Terus dipindah lagi ke lampiran 3. Di lampiran 3 itu berisi dari penghasilan yang dikenakan final atau yang bersifat final. Terus ada penghasilan yang tidak termasuk objek pajak ya. Terus adanya penghasilan istri atau suami yang dikenakan pajak secara terpisah ya. Itu adalah lampiran 3. Baik, kita selanjutnya di bawahnya ini. Nah, di sini adalah daftar pemotong atau pemungut yang PPh yang dibayarkan sendiri ya, atau yang ditanggung oleh pemerintah. Nah, kita bisa ngisi di sini ya. Kalau misalnya ada ya. Kalau ada ya tinggal kita masukkan aja di sini. Jadi kita masukkan di bagian pertama. Oh ya, ini misalnya nama pemotong siapa. Nah, di sini ya, NPWP-nya berapa. Nah, contohnya seperti ini, nomornya berapa, tanggalnya kita masukkan, contoh ya, kita masukkan PPh misalnya apa, jumlah PPh yang dipungut misalnya. Nah, ini adalah contoh ya, kalau kita mau menginput namanya bagian ini ya, bagian 2 daftar pemotong atau pemungut PPh oleh pihak lain ya, yang dibayarkan memotong di luar negeri dan PPh ditanggung oleh pemerintah. Nah, itu adalah bagian lampiran 2 ya. Di lampiran 2 itu tampilannya seperti ini. Jadi kita bisa mengisi data apa saja yang harus kita masukkan. Kalau misalnya di lampiran 2 itu kosong ya kita tidak perlu mengisi ya pada input ya. Jadi mahasiswa itu kalau di lampiran 2 tidak ada, kita tidak perlu mengisi lampiran 2. Tapi kalau misalnya ada lampiran 2, kita mengisi dulu di lampiran 2 ya. Kalau misalnya ada tambahan lagi Pak, misalnya ada 2 yang dipotong. Jadi kalau misalnya kita sudah mengisi 1 ya, kita sudah mengisi 1 di sini, kita bisa tambahkan di sini ya. Nah, kita bisa tambahkan di sini. Nah, misalnya CV, nah ini ya, contohnya saja. Di sini kita bisa masukkan. Terus kita bisa masukkan lagi, misalnya jika ada kita masukkan. Nah, di sini misalnya ada PPh 23 misalnya seperti ini. Nah, ini ya untuk mahasiswa dan mahasiswi. Di sini adalah tampilannya kalau kita mau mengisi lampiran 2 ya. Kalau misalnya Pak, jika mau saya hapus apakah bisa ya, misalnya ini mau dihapus itu bisa. Di sini ada pilihan tombol tambah ya. Jadi kalau kita ada mau menambahkan Pak, kita tambahkan di sini. Kalau kita hapus juga bisa kita hapus, maka tinggal 1 yang kita hapus ya. Itu cara membuatnya. Jadi kalau kita sudah membuat 2 terus nggak dipakai, kita bisa pilih tombol hapus ya.
Misalnya setelah kita hapus mau kita ganti Pak, nah, itu bisa misalnya diganti CP seperti ini ya. Kita masukkan seperti ini. Oke, terus kita masukkan tanggalnya PPA 23, kita masukkan cara. Nah, seperti ini ya mahasiswa dan mahasiswi. Jadi cara membuatnya untuk lampiran 2 seperti ini ya. Jadi kita sudah bahas untuk lampiran 2. Jadi kita bisa menghapus di bagian hapus di sini ya, untuk mahasiswa dan mahasiswi. Kalau mahasiswa membuat seperti ini, jika mengalami kesalahan itu bisa pilih hapus, dan di sini adalah bagian tambah untuk kita bisa menambahkan file yang telah kita kerjakan ya. Nah, baik. Selanjutnya kita langsung lanjut ke lampiran 1. Nah, di sini adalah lampiran 1. Nah, kalau misalnya di lampiran 1 ada peredaran usaha, kita bisa ngisi di sini peredaran usahanya. Misalnya peredaran usahanya berapa? Misalnya 40 juta. Nah, seperti ini ya. Nah, ini contoh ya. Nah, di sini ya. Di sini adalah tampilan peredaran usaha. Kalau misalnya ada di sini, kita tidak usah pilih di audit ya, karena tidak di audit. Terus harga pokok penjualannya jika ada kita bisa masukkan berapa. Oke, seperti ini ya. Misalnya ada biaya usaha. Nah, seperti ini. Jadi kita akan ketemu biaya netonya seperti ini. Kalau misalnya Pak, biaya usahanya kita ganti Pak, misalnya mau diganti, kita tinggal kita ganti aja. Nah, seperti ini ya. Jadi masih kita bisa edit ya. Baik, setelah kita bisa mengisi di lampiran 1, jadi lampiran 1 itu adalah perhitungan penghasilan neto dalam negeri ya, dari usaha atau pekerjaan bebas yang wajib pajak atau mengerjakan pembukuan. Seperti ini contohnya. Nah, kalau sudah di sini boleh kita isikan. Kalau misalnya ada ya, tapi kalau tidak ada ya kita abaikan aja. Di sini ada biaya yang dibebankan oleh dikeluarkan untuk kepentingan pribadi. Itu kalau misalnya ada dimasukkan di sini ya. Terus membayar premi asuransi kesehatan, ada asuransi kecelakaan jiwa, ada asuransi biguna ya. Ini contohnya saja ya. Kalau ada ya kita isi. Tapi kalau ada ya kita abaikan aja ya. Terus di sini bisa besarkan sedikit yang mungkin kalau kurang jelas. Di sini ada penggantian atau imbalan yang sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natural ya. Terus di sini jumlah yang melebihi kewajiban ya, atau dibayarkan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa ya. Terus harta yang dibebankan atau bantuan, ada pajak penghasilan, gaji yang dibayarkan kepada pemilik menjadi tanggung jawabnya. Terus ada sanksi administrasi. Terus di sini ada penyelesaian penyusutan. Terus di sini yang J ini ada biaya untuk mendapatkan atau menagih melihara yang dikenakan ke biaya final ya. Terus di sini ada biaya fiskal. Terus selanjutnya adalah penghasilan fiskal negatif, yang ada penghasilan yang dikenakan ke biaya final. Jadi penghasilan yang tidak termasuk objek pajak ya, yang dalam peredaran usahanya. Terus ada selisih penyusutan amortasi. Terus ada penyesuaian fiskal negatif lainnya. Di sini nanti hasilnya berapa kita bisa masukkan. Nah, baik, di sini adalah contoh lampiran 1 yang sudah saya jelaskan, sudah saya singgung juga ya. Jadi setelah kita mengisi di bagian ini
ya. Kita sudah mengisi di bagian peredaran. Di sini penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas berdasarkan laporan keuangannya. Dan di sini ada peredaran usaha, ada harga pokok penjualan, ada laba atau rugi usaha, ada biaya usaha, ada penghasilan neto. Jadi kita bisa masukkan di sini. Jika warna kuning ini dia otomatis, jadi kita tidak perlu namanya masukkan jumlahnya berapa. Yang warna kuning ini otomatis nanti dia akan menjumlah sendiri, ya. Baik, selanjutnya kita bisa pilih di selanjutnya ini. Nah, di sini adalah namanya jenis penghasilan neto yang dalam usaha atau pekerjaan bebas. Misalnya di sini ada dagang, ya, ada industri, ada jasa, ada pekerjaan bebas, ya, dan ada usaha lainnya. Nah, terus di sini ada penghasilan yang neto dalam sehari negeri berhubungan dengan pekerjaan, yang termasuk penghasilan dikenakan bersifat final. Jadi kita bisa isi di sini, ya. Terus di sini ada penghasilan dalam negeri lainnya yang tidak termasuk penghasilan dikenakan bersifat final. Misalnya ada bunga, ada royalti, ada sewa, ada penghargaan atau hadiah, ya. Terus ada keuntungan dari penjualan atau pengharta, atau misalnya kita mendapatkan penghasilan lainnya. Nah, kita bisa masukkan di sini. Misalnya kita ada penghasilan lainnya 2 juta, ya, misalnya. Kita bisa isi di sini, ya, kalau ada penghasilan lainnya di luar usaha. Nah, di sini adalah tampilan bagian lampiran 1, ya. Di sini adalah terdiri dari penghasilan neto dalam negeri dari usaha. Itu ada pekerjaan dagang, industri, jasa, pekerjaan bebas, ya. Terus yang C ini ada penghasilan neto dalam negeri yang berhubungan dengan pekerjaan, tidak termasuk penghasilan yang dikenakan PPh final. Terus di sini adalah yang D, penghasilan dalam negeri lainnya yang tidak termasuk penghasilan yang dikenakan bersifat final, ya. Baik, selanjutnya adalah setelah kita masuk ke lampiran 1, kita bisa lanjut selanjutnya. Di sini adalah yang terakhir, ya, SPT tahunan wajib pajak orang pribadi. Jadi ini adalah bagian akhir tampilan awal. Apa namanya? Bagian akhir penginputan SPT tahunan orang pribadi, ya. Di sini adalah bagian wajib pajak yang mempunyai penghasilan itu dari usaha, pekerjaan bebas, atau dari satu atau lebih dari pemberi kerja, ya. Terus yang dikenakan dengan biaya final atau yang bersifat final, ya. Terus ada dalam negeri lainnya, dalam luar negeri, ya. Di sini contohnya tidak tampilan saya di sini nama saya, terus kita bisa masukkan nomor HP-nya. Di sini adalah misalnya penghasilan neto dalam negeri pekerjaan 13 juta. Nah, di sini kita masukkan, ya. Misalnya saya belum menikah, nah, TK 1 misalnya, ya, karena saya belum menikah dan punya tanggungan adalah 2. Karena saya belum menikah dan menanggung bapak dan ibu saya, maka saya pilihnya TK 2, ya. Walaupun saya belum menikah tapi saya menanggung kedua orang tua saya, jadi kita pakainya TK 2. Nah, di sini adalah pajak yang harus kita bayar sendiri. Di sini misalnya saya bayar sendiri pajak PPh kita sendiri, nanti kita dipungut sendiri, ya. Kita harus bayar PPh yang dibayar sendiri. Di sini adalah kita bisa bayar sendiri, ya. Di sini kita bayarkan disetujui, ya. Terus kita bisa bayarkan di sini, ya. Terus di tanggalnya ini kita isi, misalnya tanggal ini. Jadi kita Semarang, tanggalnya kita isi, ya. Misalnya Semarang tanggal berapa, kita bisa masukkan, ya.
Baik, mungkin ada yang mau ditanyakan dahulu ya. Di sini kita sudah saya jelaskan bagaimana cara membuat SPD tahunan 110 ya. Tampilannya sudah saya kasih tahu ya, ini adalah tampilan dari SPD tahunan 110. Kalau kita pilih submit, kita tinggal masukkan kode verifikasi ya yang ada di Gmail. Setelah kita masukkan itu, kita bisa pilih di kode verifikasi. Contohnya saya kasih contoh kode verifikasinya ya. Jadi kalau ada kode verifikasi di Gmail, Gmail. Ya, di sini saya kasih contoh Gmailnya. Mana Gmail? Nah, ini ya Gmail saya contohnya. Nah, kode verifikasi ini silakan bisa dibagikan ya, dimasukkan ke bagian submit ya, di bagian submit. Nanti baru mahasiswa bisa laporannya bisa terkirim ya. Kalau sudah terkirim nanti akan masuk ke bagian arsip ya. Di bagian arsip sini, di bagian pembuatan linknya itu, di formnya itu, nah di arsipnya ini kalau kita sudah memasukkan kode verifikasi, maka nanti laporannya akan masuk ke bagian arsip sini ya. Tapi jangan lupa kita harus membayar dulu ya, karena tadi ada tagihan pajak yang harus kita bayar. Saya harus bayar pajaknya dulu ya, baru kita bisa melaporkannya, bisa dilampirkan bukti pelaporannya ya. Baik, di sini ada yang mau ditanyakan dahulu, mungkin ini adalah contohnya. Kalau kita sudah melaporkan, nanti akan ada bukti seperti ini, bukti penerimaan bahwa kita sudah melaporkan SPD tahunan kita. Baik, mungkin ada yang mau ditanyakan dahulu dalam mata kuliah hari ini. Ada yang mau ditanyakan dulu dalam mata kuliah hari ini? Baik, terima kasih Mas Aji. Jika tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Saya mengucapkan terima kasih telah hadir dalam mata kuliah hari ini. Saya mengucapkan terima kasih sebelumnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.